Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Saja Purwokerto, Selasa 21 Mei 2024. Saya Romo IA. Selamat pagi saudara-saudari. Kita mohon kekuatan Roh Kudus agar semakin menyempurnakan syukur kita, sehingga kita pun bisa merawat relasi rohani dengan Tuhan secara benar dan konsisten. Renungan pada pagi ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan para muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu sembari berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dengan memberi contoh, dengan memanggil seorang anak kecil, Yesus memberi pengajaran kepada para muridnya agar bisa menguasai diri. Ketika mereka sedang memperbincangkan tentang siapa yang terbesar secara kacamata duniawi, Yesus memberi jawaban yang jauh dari angan-angan mereka. Jalan mengikuti Yesus memang seringkali berseberangan dengan prinsip-prinsip dunia, tetapi tidak pernah menolak untuk tetap hidup di dunia. Dunia misalnya memberi kebanggaan kepada orang yang mempunyai kebesaran, entah itu karena kekayaan, kecerdasan, ataupun prestasi dan lain sebagainya. Namun dalam ajaran Yesus, yang terbesar adalah mereka yang mau rendah hati, adalah orang hebat jika mau berbagi dari segala kepunyaannya kepada setiap orang secara adil. Menjadi pelayan dan seperti anak kecil artinya mau merendah hati, berjuang dalam jenjang hidup masing-masing. Saudara-saudara, ajaran Yesus hari ini semoga menjadi pintu bagi kita untuk mengembangkan karakter Kristiani, yaitu rendah hati. Terhadap segala keberhasilan yang kita raih, anjuran untuk tetap rendah hati selalu ditekankan. Bahwa segala yang kita capai adalah berkat dari Tuhan, sehingga harus disesuaikan dengan kehendak Tuhan, yaitu untuk bisa dibagikan kepada orang lain. Mari kita jalani aktivitas hari ini dengan melihat pola kerendahan hati kita dan semangat berbagi, sehingga hidup ini bukan hanya tentang aku saja, melainkan berorientasi bagi dan bersama orang lain juga. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, syukur bahwa Engkau memberi berkat melimpah bagi kami. Engkau menguduskan kami dengan rahmat-Mu. Hari ini bimbing kami agar tetap berani menjadi murid-Mu yang setia dan rendah hati. Dorong kami agar mau berbagi dengan orang lain atas segala yang kami miliki. Semoga aktivitas kami pun dapat membantu penyempurnaan karya kasih-Mu di dunia ini. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua keluarga kita dan perjalanan hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.